Berjumpa lagi dengan saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Pada seri terakhir pembelajaran dasar pemrograman Clipper atau seri yang ke-50, kali ini kita akan belajar bagaimana sandi ataupun encryption yang kita buat di seri ke-49 bisa dibaca. Jadi seri pembelajaran pemrograman Clipper mulai seri pertama sampai ke seri ke-50 ini saya dedikasikan atau saya persembahkan bagi mereka yang mengalami kesulitan di dalam mengikuti perkuliahan di teknik informatika atau manajemen informatika atau di perguruan tinggi sejenis yang membahas bahasa-bahasa pemrograman. Biasanya mereka di perguruan tinggi sebelumnya belum pernah mengenal apa itu bahasa programming, langsung oleh dosen diberi mata kuliah misalnya apakah itu C++, JavaScript, atau PHP, atau HTML, dan yang tercanggih misalnya seperti Python, dan lain-lain sehingga mereka dalam tanda petik kebingungan. Nah, maka sejak awal Pak henti-hentinya saya selalu menyampaikan bahwa pemrograman Clipper ini salah satu pemrograman yang interaktif, di mana kita waktu menyusun perintah-perintah di dalam bahasa Clipper, begitu kita execute, walaupun perintah-perintah atau coding yang kita buat belum selesai, Clipper sudah bisa merespon. Kalau ada kesalahan bisa diamati secara interaktif. Itulah keunggulannya kenapa saya memilih bahasa pemrograman Clipper. Nah, di dalam seri ke-50 ini lebih ke penguatan atau semacam rangkuman secara umum dari seri 1 sampai seri ke-50. Nah, untuk pertemuan berikutnya saya akan masuk tadi tema lebih tematis, tetapi tetap menggunakan bahasa pemrograman Clipper. Tujuannya Anda semakin dimantapkan. Walaupun misalnya Anda tidak mengikuti lagi seri-seri yang tentang Clipper, langsung masuk ke switch belajar tentang PHP atau JavaScript, misalnya atau C++, Pascal, Python, dan lain-lain, silahkan, sudah bisa ya, asal Anda paham apa yang telah saya sampaikan dari seri pertama sampai dengan seri ke-50 ini. Dan juga tidak tertutup kemungkinan bagi mereka yang sudah paham untuk memperkaya khasanah bahasa programming, boleh saya persilahkan mengikuti dari seri 1 sampai seri 50 ini. Kemudian kalau Anda terkesan dan terbantu, tercerahkan dengan video tentang pembelajaran pemrograman Clipper dari seri 1 sampai 50 ini, tolong di like, share, and subscribe supaya orang-orang lain juga terbantu dengan video-video saya. Nah, sekarang kita mulai aja seperti apa di seri penghujung pemrograman dasar bahasa Clipper ini. Kita ikuti yang sebagai berikut ini. Nah, ini di layar kita sudah ada dua tayangan. Yang pertama, ini adalah hasil database waktu kita merekam lewat BP1 PRG ya. Nah, sekarang ini caranya membaca seperti apa? Sebentar, belum kita mulai coba ya. Ini layarnya akan saya besarkan. Nah, ini kan nggak bisa dibaca karena memang tujuan kita adalah penyajian semacam ini. Ini tidak bisa dibaca yang tidak tahu kuncinya. Padahal kita telah mengikuti seri-seri sebelum ini sebenarnya adalah jam 1, arti jam itu loncat 1, misalnya huruf A loncat 1 jadi B, B loncat 1 jadi C, C loncat 1 jadi D, D loncat 1 jadi E, dan seterusnya. Nah, maka sekarang bagaimana caranya supaya membacanya ya, nanti akan kita rekam di file kedua, yaitu baris 2 nanti. Tapi sebelum itu kita ikuti saja ya step by step sebagai berikut ini. Ini oke ya, jadi begitu ya. Ini kita lanjutkan.
Kita lanjutkan tayangan yang tadi, yaitu WP1. Kita rekam untuk file save as menjadi WP2. WP2 ini jangan lupa PRG. Kemudian kita simpan. Nah, WP2 ini nanti dia akan membaca yang di WP1 ini, ya. Untuk mengingatkan Anda, kita akan lihat misalnya ya, ini kita punya variabel isi sama dengan ASC dari misalnya tanda petik huruf B, maka dia akan menerima sebagai apa ya, 66. Nah, maka kita bisa isi sama dengan ASC dari itu -1. Kalau tadi plus ya, sekarang min. Sehingga isi sekarang 65. Dasarnya semacam ini. Dengan demikian, kita bisa membuat satu variabel isi adalah CHR dari ASC ini. Maka munculnya huruf A. Katanya isi semacam itu. Nah, inilah yang akan kita putar di WP2 ini. Di WP2 kita tidak menginput tetapi langsung membacanya. Jadi ini di while-nya tetap 80 karakter. Ya. C-char-nya tetap 80. Ya. C-char-nya tetap 80, tetapi ini bukan get dan read, tetapi dia akan mulai membaca field yang namanya baris 1 di database kita, yang namanya baris 1 ini akan dibaca dari karakter pertama sampai karakter ke-80. Caranya seperti apa? Di sini ya, ini kita kasih bintang untuk memudahkan kita nanti dalam menganalisanya. Ini tidak ada read, ini juga tidak ada C. Nah, dari dasar inilah nanti akan kita kembangkan di sini. Nah, di sini kan waktu input ya, dia outputnya di +1 di sini. Sehingga ini kita membaca kan di sini sudah ada use word pros ya, nama database-nya kan word pros, sehingga otomatis kalau mau boleh ini ditambahi satu perintah go to top. Artinya dia menuju record yang paling atas. Nah, sehingga nilai KLR yang tadinya itu adalah sesuatu yang tidak ada isinya, ini petik-petik ini kita munculkan sebagai, jadi KLR sama dengan, ya kan, KLR sama dengan, oh ya sebentar sebelum kita lanjut, ini gini, saya akan masuk ke sini ke CMD-nya ya. Ini kalau kita tanya apa isi baris 1, ini ada go to top ya, tapi go to top. Kemudian kita tanya apa isi baris 1, dia akan menjawab itu. Nah, kemudian paling kiri ini kan huruf N ya. Kita bisa mau mungkin set top-nya kita on-kan saja. Kita tanya bagian kiri atau subs dari baris 1, nah ini kan 1 nih, 1,1 ya, maka hurufnya N. Nah, perintah sub ini adalah perintah untuk mengambil dari posisi tengah sebanyak berapa, walaupun N itu paling kiri dianggap tengah karena sebanyak 1. Yang berikutnya kalau subs dari 2,1 munculnya V, dimunculkan 3,1 nanti munculnya huruf M dan seterusnya sampai 80. Nah, yang barusan saya ketikkan itulah diekspresikan, diperintahkan di sini. Jadi KLR pertama kali adalah subs dari baris 1, nah angka 1 ini kan nilai dari car. Car kan saat ini nilai awalnya 1. Nah, ini car nilai 1 hingga 1,1. Dimana pada waktunya nanti kan car +1 ya.
Nah, di sini KLR otomatis sudah diwakili oleh huruf yang pertama, huruf N di sini pertama kali. Kemudian segera sesudah itu, ya, ini kan ada BRS, ya. BRS ini boleh kita adopsi, kalau mau boleh ditulis bawahnya. Yang atas itu aslinya kita sebagai inspirasi. Jadi BR1 sama dengan BR1 yang tadi ditambah ini. Ya, ini kan di copy aja ya, di copy, di Ctrl V di sini. Nah, ini di min 1, min 1. Gitu. Ini sebetulnya sudah selesai. Walaupun demikian, ini yang di replace jangan di baris 1 tapi baris 2 supaya nanti bisa kelihatan di bawahnya. Baris 2 with BR1 yang kita buat ini. Sudah kita simpan terlebih dulu. Ini kita tes apakah logika kita sudah benar. Jadi ini koneksitas antara logika, ketelitian, dan kreativitas. Kita coba ya. Kita coba, tapi sebelum itu kita boleh simpan dulu ya. Kita simpan. Kemudian perintah database ini kalau memunculkan data itu isinya apa, itu boleh dengan perintah BROWSE atau BROW. Nah, di sini bawahnya kan tidak ada. Oh, baris 2-nya nanti sebelah kanannya naik, kosong ya, ini kosong. Atau kita boleh gini, list baris 1, nah itu. Kemudian di bawahnya boleh list baris 2. Baris 2-nya tentu nggak ada isinya. Ya, baris 1 isinya ini, baris 2-nya kosong. Sekarang kita coba nih, ini sudah kita simpan, kita coba do WP2. Coba, ya. Nah, ini sudah kita tes lagi. List baris 1 masih tetap, list baris 2. Nah, ini oh kok nggak jadi nih, baris 2-nya isinya kok sama. Oke, ini kan baris 2 dan baris 1. Oh ya, ini udah betul kok, ini udah betul nih ya. Jadi begitu ya, kita besarkan supaya kita ini. Jadi baris 1 isinya N, jadi M karena sebelum N M. Nah, jadi kalau ini kita baca di baris yang paling bawah itu, mulai saat ini kita belajar merekam dengan penyandian dan direkam di sebuah database. Nah, ini udah ketemu. Begitu aja ya. Simple, sederhana. Simple dan sederhana. Memang pemrograman sangat simple dan sederhana. Hanya sekali lagi syaratnya memang antara logika, ketelitian, dan kreativitas itu harus match, ya, harus dipadukan. 3 in 1 itu tidak bisa dilepas. Demikian, semoga menginspirasi. Ini akhir dari dasar pemrograman Clipper. Seperti tadi saya katakan, bagi seri ke-49 sudah saya katakan, seri 40 ini seri pertama dasar pemrograman Clipper atau seri pertama dasar belajar pemrograman Clipper ini saya akhiri di seri ke-50 ini. Saya yakin dan percaya kalau Anda mengikuti dari seri 1, seri 2 sampai seri 50 yang saat ini, saya yakin dan percaya Anda pasti semakin kompeten. Ikuti terus seri-seri berikutnya atau tema-tema berikutnya. Setelah ini saya akan menggunakan kaos warna kuning, ini hitam ya. Untuk berikutnya saya akan menggunakan kaos warna kuning, artinya cerah ya. Ada mulai lampu kuning itu artinya sudah mulai ada pencerahan. Ya, seperti apa? Tetaplah tekun setia mengikuti seri-seri pembelajaran pemrograman yang disampaikan oleh saya, Master Santo dari LPK Santo Komputer, sehingga akhirnya Anda betul-betul kompeten. Karena hanya orang-orang yang kompetenlah yang tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Salam saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.